Tuan Guru Haji, TGH, Muhammad Soleh Hambali atau yang kerap disapa dengan panggilan akrab Tuan Guru Bengkel lahir pada waktu Isya, hari Jumat, pada tanggal 7 Ramadan 1313 H, bertepatan dengan tanggal 21 Februari tahun 1896 Masehi di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Beliau merupakan putra terakhir dari pasangan Hambali bin Gore dengan Rahimah, alias Inak Fatimah. Tuan Guru Bengkel merupakan keturunan Raja Selaparang dan mempunyai 6 saudara, yaitu Abu Bakar alias Amak Gendeng, Kabul Ilyas, alias Amak Amsiah, Daimah alias Inak Syamsiah, Hijai, Khadijah alias Inak Muhsin, Balok Kejuk alias Inak Abdurrahman, dan Putra Syekh alias Inak Rukaiyah. Tapi sayangnya, sejak dalam kandungan Tuan Guru Bengkel harus ditinggal oleh ayah. Dan karena pula, 2 hari setelah beliau lahir, beliau diberi nama Muhammad Soleh oleh salah satu tokoh agama di Desa Bengkel yang bernama Haji Ali. Tuan Guru Bengkel dipanggil ke hadirat Allah SWT pada hari Sabtu, hari setelah hari Jumat ia dilahirkan, tanggal 7 September tahun 1968 bertepatan dengan tanggal 13 Jumada al-Akhirah 1388 H pada jam 17. Jenazah Tuan Guru Bengkel dimakamkan tepatnya di depan Masjid Jami' M. Soleh Hambali yang sekarang bertindak sebagai pembaca talqin adalah TGH Ibrahim Halidi, Kediri, Lombok Barat, pimpinan Ponpes Islahuddin, dan yang menyampaikan kata-kata takziah adalah TGH Abhar Pagutan, Lombok Barat. Tuan Guru Bengkel menulis sebuah wasiat 18 hari sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wasiatnya ini ditulis oleh TGH LM Turmuzi Badarudin. Dalam awal wasiatnya, tertulis dengan jelas, barangkali inilah pertemuan yang terakhir antara saya dan kamu sekalian. Berikut wasiat lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa assalam ala asraf al-mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amabad. Syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertemuan ini dapat kita langsungkan pada hari ini. Barangkali inilah pertemuan yang terakhir antara saya dan kamu sekalian. Oleh karena itu saya amanatkan sebagai berikut, amalkan segala pelajaran dan petunjuk yang kamu peroleh dari saya dan usahakan agar pengetahuanmu bertambah dengan menuntut ilmu pada ulama, ahl as-sunnah wal jamaah. Selain dari itu saya minta padamu semua agar dipelihara terus perguruan Darul Quran dan usahakan supaya berkembang menjadi besar, peliharalah dan pertinggikan paham ahl as-sunnah wal jamaah dan jagalah persatuan dan kesatuan antaramu semua. Inilah amanat saya padamu dan peliharalah baik-baik. Setelah kepulangannya ke kampung halamannya pada tahun 1916 hingga wafatnya pada tahun 1968, jumlah keseluruhan istri Tuan Guru Bengkel adalah 12 orang yaitu, Hijai Aminah Hijai, Amna Sumenep Hijai, Jamilah Hijai, Zainab Sarijah Hijai, Aisyah Hijai, Maimunah Hijai, Fatimah Hijai, Jawahir Hijai, Halimah Hijai. Aminah ia menjalani poligami namun tidak pernah lebih dari 4 orang istri, sebagian ada yang meninggal dan ada yang diceraikannya. Tuan Guru Bengkel dikarunia 8 orang anak, yaitu, Hijai Fatimatuz Zahra M. Turmuzi M. Izi M. Zaki M. Haki Hijai, Rukaiyah Mukminah Hijai, Zainab Hidayah M. Tamam Soleh pada tahun 1903 M atau tepatnya pada tahun 1320 H ketika Tuan Guru Bengkel berumur 7 tahun. Bapak angkatnya Abdullah Amak Rayap menitipkannya mengaji Al-Quran dan tajwid pada Bapak Ramli alias Guru Sumbawa di Desa Bengkel. Dinamakan Guru Sumbawa karena ia pergi mengaji Al-Quran pada seorang guru Al-Quran yang ahli tajwid di Taliwang Sumbawa. Selain itu beliau juga belajar kepada TGH Abdul Hamid Pagutan Lombok untuk belajar Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu agama lainnya. 5 tahun kemudian orang tua angkatnya yang telah menjadi orang kaya di Desa Bengkel berniat untuk mengajak Tuan Guru Bengkel pergi menunaikan ibadah haji. Tradisi haji di masa lalu, ketika seorang berniat menunaikan ibadah haji, maka biasanya ia akan mukim di Tanah Suci untuk menunggu musim haji tiba sambil menuntut ilmu pada beberapa ulama yang ada di Tanah Suci. Hal tersebut dikarenakan sulitnya alat transportasi untuk pergi pulang yang membutuhkan waktu yang sangat lama hingga berbulan-bulan. Kemudian berangkatlah Tuan Guru Bengkel pada saat usianya 12 tahun, yakni pada tahun 1908 M bertepatan dengan tahun 1325 H, ke Tanah Suci melalui Labuan Haji di Lombok Timur bersama orang tua angkatnya, yaitu Amak Rayap dan Inak Rayap. Rupanya Allah menakdirkan lain pada ibu angkatnya, yang wafat 2 hari sebelum hari Tarwiyah Haji pada tahun itu,
tepatnya pada tanggal 6 Zulhijjah 1325 H bertepatan dengan hari Jumat tanggal 10 Januari tahun 1908 M pada tahun 1325 H. 1908 M itulah awal mula Tuan Guru Bengkel menetap di Tanah Suci selama 9 tahun kurang 3 bulan setengah untuk menimba ilmu pengetahuan. Pengembaraan ilmunya mengantarkannya hingga sampai di Madinah. Kebanyakan masa belajarnya dihabiskan di Makkah Al-Mukarramah, baik di Masjid Al-Haram maupun di rumah-rumah gurunya. Guru-gurunya tidak hanya yang berasal dari Makkah saja, namun dari negeri India sampai dari daerah Tanah Sasak dan Sumbawa. Tuan Guru Bengkel bukan merupakan orang pertama dari Tanah Sasak yang belajar di Tanah Suci. Ada beberapa orang sebelumnya, seperti T.G.H. Umar Kelayu Lombok Timur dan T.G.H. Amin Pejeruk Ampenan dan beberapa orang lainnya yang berdomisili dan mengajar di Tanah Suci. Selama berada di Makkah, Tuan Guru Bengkel tinggal di Kampung Maulud Nabi dan Kampung Maulud Ali. Ia belajar dengan sistem talaki, face to face, yang merupakan tradisi yang masih sangat kental pada waktu itu. Pada awal mulanya, Tuan Guru Bengkel belajar Al-Quran pada T.G.H. Amin Pejeruk Ampenan di Masjid Al-Haram, Syekh Misbah Al-Banteni di rumahnya Kampung Syib, Ali Makkah, T.G.H. M. Arsyad bin T.G.H. Umar Sumbawa di rumahnya Kampung Syib, Ali Makkah. Kehausan akan ilmu pengetahuan tidak membuat Tuan Guru Bengkel puas hanya dengan belajar Al-Quran saja. Setelah belajar Al-Quran, ia pun melanjutkan studi talakinya dalam ilmu agama pada beberapa orang guru, yaitu, T.G.H. Umar Sumbawa di Masjid Al-Haram T.G.H. Umar Kelayu Lombok Timur di rumahnya Kampung Syamiah Makkah T.G.H. Mali Lombok Timur di rumahnya Kampung Jiat Makkah T.G.H. Mukhtar Abdul Malik Ampenan Lombok di Kampung Suklail Makkah Kiai Haji Usman Sarawak di Masjid Al-Haram Kiai Haji Mukhtar Bogor di Masjid Al-Haram Kiai Haji Ahyar Jakarta di Masjid Al-Haram Kiai Haji Salim Cianjur di rumahnya Kampung Kasasyiah Makkah T.G.H. Abdul Ghani Jembrana Bali di rumahnya Kampung Suklail Makkah T.G.H. Abdurrahman Jembrana Bali di rumahnya Kampung Syib Ali Makkah T.G.H. Usman Pontianak Kalimantan di rumahnya Kampung Bab Asalam Makkah T.G.H. Asyari Sukarbele Lombok di rumahnya Kampung Maulud Nabi Makkah T.G.H. Yahya Jeroaru Lombok di rumahnya Kampung Suklail Makkah. Syekh Said Al-Yamani di Masjid Al-Haram Syekh Hasan bin Syekh Said Al-Yamani di Masjid Al-Haram Syekh Soleh Bafadol Al-Yamani di Masjid Al-Haram. Syekh Halim Maliki Al-Maki di Masjid Al-Haram Syekh Hamdan Al-Maghribi di Masjid Al-Haram Syekh Abdus Satar Al-Hindi di Masjid Al-Haram Syekh Said Al-Hadrawi Al-Maki di Masjid Al-Haram Syekh Hasan Al-Gastani Al-Maki di Masjid Al-Haram dan Syekh Yusuf An-Nabhani di Masjid Al-Haram Syekh Zain Sarawak di Masjid Al-Haram dan Syekh Zainuddin Sumbawa. Pada waktu menuntut ilmu, Tuan Guru Bengkel mendapatkan ijazah ilmu yang mutasil sampai Nabi Muhammad SAW, dari beberapa gurunya yaitu Syekh Hasan bin Said Al-Yamani dan Syekh Halim Maliki Al-Maki serta dari guru Al-Qur'annya di Al-Madinah Al-Munawarah, yaitu Syekh Hali Umairah Al-Fayumi. Belum ada data yang memberikan penjelasan mengenai kitab-kitab apa saja yang Tuan Guru Bengkel pelajari di Tanah Suci. Hanya saja diberitakan dalam manakib Tuan Guru Bengkel secara umum bahwa pelajaran yang dituntut adalah Al-Quran, dan ilmu agama. Namun, terdapat manuskrip naskah kitabnya yang berjudul As-Sikaya Al-Maridah fi Asma, Al-Kutub Al-Fiqiyah li Ashabina As-Syafi'iyah yang berisikan katalog kitab-kitab, khususnya mazhab Syafi'i yang belum selesai ditulis. Pemikiran Islam Tuan Guru Bengkel memiliki sifat kontekstual dengan masyarakat Sasak, khususnya pada awal abad ke-20. Pengaruh Hindu yang merasuk kuat dalam tradisi dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Sasak, seperti dalam upacara pernikahan selalu diiringi dengan musik dan tarian, menjadi dasar Tuan Guru Bengkel menulis kitab pertamanya tentang hukum bernyanyi dan menari. Dalam kitab Luqta Al-Jauhara ini, Tuan Guru Bengkel tidak hanya membahas hukum tari dan lagu saja tanpa memberikan solusi alternatif, akan tetapi Tuan Guru Bengkel mengenalkan kehidupan sufistik bagi masyarakat Sasak pada waktu itu. Kehidupan sufistik yang ditawarkan oleh Tuan Guru Bengkel bukan hanya dalam bahasa kitab saja, akan tetapi ia menjalani dan menjadikannya sebagai baju kesehariannya. Bukti kehidupan sufistik Tuan Guru Bengkel terlihat dari sikap tidak masuknya dalam wilayah politik praktis. Ia lebih memilih hidup dengan para santrinya, yatim piatu, dan masyarakat. Setiap hari ia selalu menyempatkan makan bersama anak-anak yatim. Hidupnya adalah untuk berkhidmah kepada masyarakat.
Dipilihnya tarekat Qadiriyah Halwatiyah sebagai bagian dari baju sufistiknya adalah karena wiridnya tidak terlalu menyibukkannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang lebih penting. Dalam pengertian lain bahwa kepentingan umat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadinya. Tuan Guru Bengkel dalam melakukan dakwah secara bertahap. Pembebasan masyarakat Sasak dari kebodohan membaca Al-Quran adalah pekerjaan utamanya. Untuk menopang dakwahnya ini, ia secara sadar membuat perguruan Darul Quran wal Hadis. Oleh karenanya, ketika membaca Al-Fatihah menjadi rukun salat dan untuk memahami agama harus merujuk kepada Al-Quran, saat itu pula Tuan Guru Bengkel memandang perlu adanya kitab panduan belajar Al-Quran dan menulisnya dalam bahasa Arab Melayu dengan judul Hidayah Al-Atfal fi Tajwid Kalam Allah Al-Muta'al. Yakni, sebuah kitab dengan metode modern tanya-jawab pada saat itu sehingga mudah dipahami sebagaimana yang dikomentari oleh Abdul Hamid bin Sulaiman, Mustafa Bakri Al-Buhari dan Muhammad Rais Sukarbele. Tuan Guru Soleh Cambali, Tun Guru Bengkel. Beliau menjadi Rais Syuriah PWNU NTB pertama, dia memulai aktif pada 1953. Tuan Guru Bengkel menelurkan kreativitas intelektualnya semasa hidup adalah dalam rangka menjawab masalah pada zamannya. Tradisi terjemah atau syar penjelasan, suatu kitab tertentu dalam bahasa Arab dan Arab Melayu merupakan tradisi pada masa itu dan sebelumnya. Misalnya, kitab Syar Ad-Dahlan yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Mat al-Ajrumiyah atau kitab Syar Ibnu Aqil yang merupakan penjelasan dari kitab Ibnu Aqil atau kitab Tuan Guru Bengkel sendiri, yaitu Al-Mawais As-Salihiyah yang merupakan terjemah dari kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah. Oleh karena itu, kreativitas intelektual yang dilakukan oleh Tuan Guru Bengkel dapat dipetakan menjadi 4 bagian, yaitu, karya terjemah murni dari suatu kitab tertentu. Misalnya, Al-Mawais As-Salihiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah yang merupakan terjemah dari kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah. Karya ramuan, yaitu terjemah ditambah dengan beberapa pendapat lainnya dari beberapa kitab. Misalnya, Hidayah Al-Atfal yang merupakan terjemah dari kitab Hidayah Al-Mustafid. Karya hasil, ijtihad, sendiri atau dalam pengertian bahwa Tuan Guru Bengkel tidak menyebut dari kitab apa atau pendapat siapa yang ia jadikan maraji, referensi. 5. Misalnya, Cempaka Mulia dan lainnya. Karya kumpulan atau ringkasan yang dilakukan oleh para muridnya, seperti kitab amalan dan doa yang ditulis oleh Moh Syawab H. Saefuddin, nazirnya. Berikut ini merupakan hasil-hasil karya kitab-kitab Tuan Guru Bengkel yang dapat ditemukan, disusun berdasarkan tahun tertulisnya dalam kitab, yaitu sebagai berikut, Luqta Al-Jauhara fi Bayan Al-Ghina, wa Al-Mutafakirah. Kitab ini belum diterbitkan dan masih dalam bentuk tulisan tangan. Pada bagian akhir naskah ini disebutkan bahwa kitab ini selesai ditulis pada tanggal 16 Ramadan tahun 1351 H bertepatan pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 1933 M. Kitab Luqta Al-Jauhara ini membahas masalah tasawuf, lagu, dan tarian, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Kitab ini masih lengkap berjumlah 51 halaman dan hanya halaman 28 dan 29 yang tidak ada hilang, atau belum diketemukan dan kitab ini masih dapat terbaca dengan jelas. Hidayah Al-Atfal fi Tajwid Kalam Allah Al-Muta'al adalah kitab yang membahas masalah ilmu tajwid dan merupakan terjemah dari kitab Hidayah Al-Mustafid karangan Muhammad Mahmud yang dikenal dengan sebutan Abu Raimah dengan beberapa penambahan yang perlu. Kitab setebal 53 halaman ini selesai ditulis pada hari Selasa, tanggal 30 Januari tahun 1934 M. Terdapat naskah kitab Hidayah Al-Atfal tulisan tangan disusun rapi yang cukup tebal, yaitu 64 halaman, dan merupakan edisi revisi dari cetakan yang pertama, dilengkapi dengan gambar makraj yang tidak didapat pada kitab Hidayah Al-Atfal edisi pertama. Pada halaman sampul kitab Hidayah Al-Atfal edisi revisi ini tertulis ilam, bahwasanya ini taba, yang kedua kali terlebih baik daripada taba, yang pertama, lagi ditambahi dengan kenyataan dan keterangan supaya mudah dipahami adanya. Naskah ini merupakan naskah yang akan dicetak kembali, akan tetapi belum atau tidak terwujud. Ta'lim As-Sibyan bi Gaya Al-Bayan merupakan kitab yang ditulis dengan metode tanya-jawab dan membahas masalah tauhid, fikih, dan tasawuf. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 1935 kitab ini selesai ditulis oleh Tuan Guru Bengkel. Jumlah halaman kitab ini cukup tebal, yaitu 101 halaman, yang diterbitkan oleh penerbit dan percetakan Salim bin Nubhan dan saudaranya Ahmad di Surabaya.
Wasiyah al-Mustafali, Ali al-Murtada ditulis pada tahun 1956. Kitab ini sampai sekarang belum dicetak dan naskahnya masih berbentuk tulisan tangan yang memerlukan pencarian yang lebih jauh untuk menemukan naskah yang lebih bisa terbaca dan lebih lengkap. Naskah ini berisikan nasihat atau petuah yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Naskah setebal 27 halaman ini membicarakan tentang fikih dan akhlak. Al-Mawa'is As-Salihiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah merupakan kitab hadis yang diterjemahkan dari kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah. Kitab ini membahas 40 hadis Nabi dan dilengkapi dengan penjelasan nilai historisnya dan beberapa cerita sufi serta akhlak. Kitab ini dicetak pada tahun 1952 di penerbit dan percetakan Salim bin Nabhan dan saudaranya Ahmad di Surabaya. Manzar al-Amrad fi Bayan Kitah min al-Itikot. Kitab ini merupakan karangan gurunya, yaitu T.G.H. Umar Kelayu, yang ditulis pada tahun 1878 dan Tuan Guru Bengkel yang telah mengedit dan menerbitkannya menjadi sebuah kitab atas izin dari anaknya, yaitu T.G.H. Abdullah bin Tuan Guru Umar Kelayu. Oleh karenanya, dalam hal ini, Tuan Guru Bengkel merupakan editor dari kitab Manzar al-Amrad ini dan bukannya penulis sebagaimana yang didakwa oleh banyak muridnya. Kitab Manzar al-Amrad ini dicetak pada tahun 1949, yaitu 19 tahun setelah wafatnya Tuan Guru Umar bersamaan dengan kitab karangan gurunya juga, yaitu Al-Lu'lu' Al-Mansur tentang kisah Nabi Muhammad, seperti kitab Barzanji. Mengacu pada kitab Al-Lu'lu' Al-Mansur yang diterbitkan atas nafkah Persatuan Dagang, Akar Kelayu Lombok Timur dan atas seizin anak T.G.H. Umar, yaitu T.G.H. Abdullah Kelayu, maka dapat dikatakan bahwa kitab Manzar al-Amrad diterbitkan oleh penerbit Mulia Surabaya, dan hanya saja ini khusus atas nafkah biaya Tuan Guru Bengkel. Tuan Guru Bengkel mengedit dan mencetak kitab ini adalah sebagai penghormatan kepada gurunya yang wafat pada tahun 1930 tepatnya pada tanggal 18 Rabiul Akhir 1349 Kitab Manzar al-Amrad ini merupakan terjemah dari beberapa kitab, yaitu, Kitab Kifayah al-Awam karya Syekh Al-Fadali Asyiyahnya karangan Syekh Ibrahim Bajuri Mat As-Sanusi karya Imam Sanusi Al-Maliki Syar As-Sanusi karangan Syekh Hududi Asyiyahnya karangan Syekh Abdullah Asis Syarkawi Syar Al-Jauhar karangan Syekh Habde As-Salam Asyiyah Tufa Ar-Ragibin karangan Syekh Haliruh Bani Syar Al-Wusta karya Imam Sanusi Asyiyahnya karangan Syekh Muhammad Dasuki. Akan tetapi, kebanyakan kitab yang dipakai dan diterjemahkan adalah kitab Kifayah al-Awam yang berbicara masalah tauhid. Intan berlian, perhiasan. Laki perempuan ada dua versi penulisan pada kitab ini dan terlihat dari perbedaan halaman covernya dan jumlah halamannya, yaitu naskah pertama tertulis sampai halaman 25, dan naskah kedua tertulis sampai halaman 28. Untuk naskah kedua ini terdapat penambahan sebanyak 4 halaman dengan tulisan tangan, yaitu masalah, Tanbih fi Fadl Bir al-Waladain wa Hukukihima wa Syum al-Itki. Pada bagian terakhir kitab ini diungkap bahwa kitab ini selesai ditulis pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober tahun 1951. Kitab Intan Berlian ini berbicara masalah akhlak rumah tangga, suami istri, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali dan istrinya Fatimah Az-Zahra. Jamuan tersaji pada manasik haji, kitab tentang haji yang komprehensif pada masa itu. Naskah yang lengkap disertai dengan gambar penentu arah kiblat dan selesai ditulis pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 1954 bertepatan dengan 10 Safar 1374 hari salah yang kecil sekali pada menyatakan tawaf perempuan yang haid atau nifa merupakan terjemah dari kitab karya Najm ad-Din Abde Ar-Rahman bin Syams ad-Din Ibrahim. Kitab ini diperoleh dari H. Saifuddin Bengkel beserta kitab Jamuan Tersaji dan belum dicetak. Dinamakan risalah kecil sekali karena jumlah halamannya yang hanya 9 halaman beserta halaman muka. Risalah kecil ini selesai diterjemahkan pada tanggal 10 Safar 1374 bertepatan dengan tanggal 8 Oktober tahun 1954. Risalah ini masih dalam bentuk tulisan tangan dan masih dapat dibaca dengan jelas. Cempaka Mulia Perhiasan Manusia merupakan kitab akhlak dengan jumlah 29 halaman yang ditulis pada tanggal 15 Muharram 1376 bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 22 Agustus tahun 1956. Dari segi bentuk tulisan, naskah kitab Cempaka Mulia ini terlihat dari satu sumber saja, atau dalam bahasa lain satu penulis, kemudian dicopi dan disebarkan kepada para murid. Naskah ini masih dalam bentuk tulisan tangan dan belum dicetak.
Bintang perniagaan pada kelebihan perusahaan kitab yang membahas tentang usaha perdagangan atau dapat dikatakan kitab tentang manajemen usaha, yang ditulis 8 tahun sebelum Tuan Guru Bengkel wafat, yaitu pada tahun 1960. Jumlah halaman kitab ini sebanyak 58 termasuk 1 halaman sampul, 2 halaman komentar, dan 2 halaman keterangan. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Pribadi Surabaya dan masyhur di kalangan murid dan masyarakat. Jalan kemenangan yang benar, pada menyatakan jalan taubat yang sebenar. Kitab ini merupakan terjemah dari kitab karangan gurunya, yaitu Syekh Muhammad Ali bin Usain Al-Maliki Al-Maki yang berjudul Manhaj Al-Fawz As-Salih bi Bayan Sabil At-Taubah An-Nasuh. Pada bagian akhir dari kitab ini, Tuan Guru Bengkel menambahkan dengan beberapa doa. Kitab ini berbicara mengenai konsep taubat yang benar dan implementasinya. Kitab ini mulai ditulis pada hari Ahad, tanggal 8 November tahun 1964 yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1384 dan dalam kitab ini tidak disebutkan kapan selesai ditulis, yang biasanya ditulis pada akhir kitab. Kitab ini juga belum dikomentari oleh para tuan guru Tanah Sasak. Wirid 17 Ratib Al-Barakah. Kitab kecil Wirid 17 ini merupakan wirid atau Ratib Al-Barakah yang ditulis oleh Syekh Al-Barakah Al-Qutwa Umar bin Abde Ar-Rahman bin Akil bin Salim bin Abde Allah bin Abde Ar-Rahman Ba'alawi Al-Hadrami. Kitab ini diedit, disalin oleh Tuan Guru Bengkel dan dicetak olehnya. Us. M. Sahyun Abdullah adalah sekretarisnya yang menulis kitab ini untuk dicetak di Surabaya. Kitab ini masih dapat terbaca dengan jelas dan berjumlah 10 halaman termasuk halaman depan covernya. Wirid ini sebaiknya atau dianjurkan untuk dibaca sesudah mendirikan salat Isya, tiap malamnya dan pada bulan Ramadan sebelum salat Isya, dan setiap pagi dan sore bagi siapa saja yang mempunyai hajat mendesak kepada Allah. Tidak ada catatan tertulis mengenai kapan kitab kecil ini ditulis, hanya saja pada bagian akhir kitab ini tertulis bahwa dikirim oleh seorang mufti Makkah, Syekh Hasan Said Al-Yamani yaitu guru Tuan Guru Bengkel, pada tahun 1375 1955 M dan kemudian ditulis ulang dan diedit dan diberi kata pengantar oleh Tuan Guru Bengkel pada tahun 1965 M. As-Sikaya Al-Maridah fi Asma, Al-Kutub Asis Syafi'iyah, merupakan katalog nama-nama kitab mazhab Syafi'i yang disertai dengan pengarang, juga sekaligus nasab mereka. Kitab ini sebagaimana kitab Cempaka Mulia, sepertinya belum selesai disalin, atau mungkin telah selesai disalin, hanya saja baru didapat beberapa halaman saja. Permaiduri nama kitab ini didapat dari penuturan dan manuskrip catatan harian TGH, LM Turmuzi Badarudin. Menurut TGH, LM Turmuzi Badarudin, naskah ini merupakan kitab yang membahas masalah akhlak. Kitab ini belum ditemukan sampai sekarang. Ilm Al-Mantik nama kitab, Ilmu Al-Mantik, akan tetapi sampai sekarang kitab ini belum ditemukan. Nama kitab ini dan kitab Permaiduri kemudian secara jelas didapatkan dari catatan harian TGH, LM Turmuzi Badarudin yang ditulis setelah tulisan tentang wasiat Tuan Guru Bengkel yang dinakol oleh TGH. Ashar Bagu. Tulisan mengenai kumpulan kitab-kitab Tuan Guru Bengkel ini ditulis oleh TGH, LM Turmuzi Badarudin sendiri dengan bahasa Arab Melayu yang berbunyi, karangannya, Hidayah Al-Atfal, Ta'lim As-Sibyan, Al-Mawais As-Salihiyah, Intan Berlian, Bintang Perniagaan, Permaiduri, Pesaji Manasik Haji, Wasiah Al-Mustafa, Ilmu Mantik. Dalil Al-Aul merupakan kitab yang memuat dasar dan argumen bolehnya mengadakan hail. Kitab ini didapat dari manuskrip catatan harian TGH, LM Turmuzi Badarudin. Jumlah halaman kitab ini adalah 22 halaman. Kitab ini mengambil rujukan dari Al-Quran, Kitab Akhirah Al-Ma'atsyar Ratib Al-Adat, dan pendapat TGH. Mutawali Jeroaru bin TGH. Yahya, Piagam beserta Ajat Quran merupakan penjelasan tentang tafsiran beberapa ayat-ayat Al-Quran, huruf-huruf, dan Al-Asma, Al-Husna. Dalam kitab ini juga dijelaskan tentang silsilah keturunan Tuan Guru Bengkel beserta beberapa persoalan fikih. Kitab ini ditulis tangan dengan sebagian memakai bahasa Indonesia Latin dengan ejaan lama dan sebagian lainnya terutama pada hal silsilah memakai tulisan Arab Melayu. Jumlah halaman kitab ini adalah 9 halaman, doa dan zikir, merupakan lembaran yang terserak penuh dengan amalan zikir dan doa yang disalin oleh para katibnya.